Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan atas nikmat dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novira Sania Az-Zahra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Asuransi Syariah sebagai Produk Keuangan Syariah. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD selaku dosen pengampu mata kuliah keuangan syariah. Baik, untuk yang pertama, apa sih asuransi? Dalam pandangan Islam, asuransi dipandang bukan sebagai sebuah jual beli yang dihalalkan. Asuransi sudah jelas tidak memiliki wujud, sehingga asuransi sering dianggap mengandung riba yang diharamkan dalam Islam. Di zaman modern seperti sekarang ini, asuransi merupakan salah satu produk keuangan yang patut dipertimbangkan untuk dimiliki. Produk asuransi dapat menjadi salah satu upaya dalam memproteksi kita melalui upaya memperkecil resiko yang mungkin terjadi di masa depan. Dari penjelasan tersebut, apakah umat Islam masih bingung karena ingin mengikuti asuransi tapi takut akan riba? Kini tak perlu khawatir lagi untuk berasuransi, karena telah hadir produk asuransi yang dikelola sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan menggunakan asuransi syariah. Yang kedua, apa sih asuransi syariah itu? Asuransi syariah merupakan usaha tolong-menolong dan saling melindungi di antara para pemegang polis atau peserta yang penerapan operasional dan prinsip hukumnya sesuai dengan syariat Islam. Perjanjian dalam asuransi syariah sudah mengikuti akad hibah dengan konsep tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan. Sangat berbeda dengan konsep asuransi konvensional yang sama-sama mengharapkan keuntungan. Begitu juga pengelolaan dana dalam asuransi syariah harus transparan dan hanya diinvestasikan dengan berdasarkan prinsip dan landasan ajaran Islam. Adapun keuntungan dari pengelolaan dana tersebut dikenai zakat, sehingga memberikan manfaat lebih bagi kaum yang membutuhkan. Asuransi syariah tetap berada di bawah naungan lembaga keuangan sah negara seperti Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK. Namun terdapat pengawasan tambahan dari Dewan Pengawas Syariah bagi perusahaan asuransi yang menjalankan asuransi berbasis syariah. Dengan demikian, pengelolaan dana dan prinsip kerja asuransi syariah bisa dipertanggungjawabkan baik kepada umat Islam maupun kepada Majelis Ulama Indonesia yang menjadi pembimbing kaum muslimin di Indonesia. Asuransi syariah menggunakan prinsip sharing of risk. Sharing of risk adalah di mana resiko dari satu orang atau pihak dibebankan kepada seluruh orang atau pihak yang menjadi pemegang polis. Sedangkan konvensional menggunakan sistem transfer of risk. Transfer of risk adalah di mana risiko dari pemegang polis dialihkan kepada perusahaan asuransi. Peran perusahaan asuransi syariah adalah melakukan pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima dari pemegang polis. Berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional yang bertindak sebagai penanggung resiko. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong antara sesama pemegang polis dan perwakilan atau kerjasama pemegang polis. Sedangkan akad yang digunakan oleh asuransi konvensional berdasarkan prinsip pertukaran atau prinsip jual beli. Apa sih keunggulan dari asuransi syariah itu? Pada dasarnya, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah memiliki keunggulan atau kekurangan masing-masing, sehingga pemilihan produk asuransi dikembalikan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
Namun, kesempatan kali ini, yuk kita ketahui lebih lanjut mengenai keunggulan asuransi syariah. Yang pertama yaitu pengelolaan dana menggunakan prinsip syariah Islami. Hal ini menjadi salah satu perbedaan yang cukup signifikan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah, di mana pengelolaan dana oleh perusahaan asuransi syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, dana tersebut tidak dapat diinvestasikan pada saham dari emiten yang memiliki kegiatan usaha, perdagangan atau jasanya yang dilarang menurut prinsip syariah, termasuk perjudian atau kegiatan produksi yang distribusi barang dan jasanya bersifat haram berdasarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, transparansi pengelolaan dana pemegang polis. Pengelolaan dana oleh perusahaan asuransi syariah dilakukan secara transparan, baik terkait penggunaan kontribusi dan surplus underwriting maupun pembagian hasil investasi. Pengelolaan dana tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi pemegang polis secara kolektif maupun secara individu. Yang ketiga, pembagian keuntungan hasil investasi. Hasil investasi yang diperoleh dapat dibagi antara pemegang polis, baik secara kolektif dan atau individu, dan perusahaan asuransi syariah sesuai dengan akad yang digunakan. Hal ini berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional yang hasil investasinya merupakan milik perusahaan asuransi, kecuali untuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Yang keempat, kepemilikan dana. Pada asuransi konvensional, seluruh premi yang masuk adalah menjadi hak milik perusahaan asuransi, kecuali premi pada produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang terdapat bagian dari premi yang dialokasikan untuk membentuk investasi atau tabungan pemegang polis. Sedangkan di asuransi syariah, kontribusi atau premi tersebut sebagian menjadi milik perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dana dan sebagian lagi menjadi milik pemegang polis secara kolektif atau individual. Yang kelima, tidak berlaku sistem dana hangus. Dana kontribusi atau premi yang disetorkan sebagai tabaru dalam asuransi syariah tidak hangus, meskipun tidak terjadi klaim selama masa perlindungan. Dana yang telah dibayarkan oleh pemegang polis tersebut akan tetap diakumulasikan di dalam dana tabaru yang merupakan milik pemegang polis secara kolektif. Kemudian yang terakhir, adanya alokasi dan distribusi surplus underwriting. Dalam sektor asuransi syariah dikenal istilah surplus underwriting, yaitu selisih lebih dari total kontribusi pemegang polis ke dalam dana tabaru setelah ditambah recovery dari reasuransi dikurangi pembayaran santunan, kontribusi reasuransi, dan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu. Pada asuransi konvensional, seluruh surplus underwriting ini menjadi milik perusahaan asuransi sepenuhnya. Namun dalam asuransi syariah, surplus underwriting tersebut dapat dibagikan ke dana tabaru, pemegang polis yang memenuhi kriteria, dan perusahaan asuransi sesuai dengan persentase yang ditetapkan di dalam polis. Kemudian, apa saja sih produk asuransi syariah itu? Untuk produk asuransi syariah, saat ini yang tersedia sangat beragam dan jenisnya hampir sama dengan yang biasa kita temukan di asuransi konvensional. Secara umum, produk asuransi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, produk asuransi syariah yang memberikan manfaat berupa santunan atau penggantian jika terjadi musibah, misalnya meninggal dunia, sakit, kecelakaan, kerusakan, dan atau kehilangan harta benda. Yang kedua, produk asuransi yang memberikan manfaat asuransi berupa santunan jika peserta meninggal dunia dan manfaat berupa hasil investasi,
Pada produk ini, sebagian kontribusi atau premi yang dibayarkan oleh peserta akan dialokasikan untuk dana baru dan sebagian lainnya dialokasikan menjadi investasi peserta. Berikut merupakan gambaran dari mekanisme pengelolaan asuransi syariah. Di sini dijelaskan bahwa setiap peserta memberikan kontribusi ke dalam tabaru. Sebenarnya, sesama peserta melakukan akad tabaru dengan peserta lain untuk bersama-sama mengumpulkan dana tabaru tersebut. Untuk melakukan pengelolaan dana tabaru, ditunjuklah perusahaan pengelola asuransi syariah. Kemudian perusahaan ini akan melakukan analisa baik secara matematis, statistik, kondisi pasar, dan sebagainya guna menentukan tarif yang dianggap sesuai dengan faktor resiko. Kemudian peserta melakukan akad wakalah kepada pengelola asuransi syariah. Dengan demikian, pengelola asuransi syariah sesuai dengan hasil kerjanya berhak mendapatkan upah. Tentunya guna memenuhi nilai minimum statistik, tidak mungkin apabila dana tabaru itu hanya diisi oleh seorang peserta tadi. Dibutuhkan cukup banyak sehingga dana tabaru itu cukup besar dan bisa memberikan tarif yang adequate bagi masing-masing peserta sesuai dengan tingkat resikonya. Istilahnya law of large number. Apabila salah seorang peserta yang mengalami musibah karena takdir dari Allah, maka adalah tugas dari pengelola asuransi syariah yang mewakili seluruh peserta memberikan santunan. Prinsipnya, manfaat yang diterima oleh seseorang yang mengalami musibah adalah santunan dari peserta lain. Jadi, sebagai seorang peserta, selain bisa mendapatkan jaminan manfaat bila mana ia mengalami musibah, ia sendiri juga bisa mendapatkan pahala atas niatnya membantu sesama peserta yang mengalami musibah. Seandainya ini dipahami dengan baik, luar biasa nikmatnya asuransi syariah. Selain bisa memberi manfaat, insya Allah juga memberi berkah. Demikian akhir presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.